Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur. Semuanya, yuk kita tutup mata kita bersaat teduh dan kita berdoa terlebih dahulu.
Kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan kami bisa mendapatkan berkat dari ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah mission, mine, yours, and his. Tuhan telah memberikan setiap dari hidup kita sebuah mission. Yuk bersama-sama kita persembahkan hidup kita yang satu-satunya untuk menjalankan mission dari Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu.
dapat diragukan lagi, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang kebesarannya diakui dari utara ke selatan dan dari timur sampai ke barat. Kita bangkit berdiri bersama-sama bertepuk tangan dan kita memuji nama Tuhan kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Yang Kuasa, Khalik langit bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, turun pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan Ada Dalam Hatimu. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku
indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, Kau ada dalam selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah demi anugerah yang sudah kami nikmati, hingga pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sudah selayaknya lah ya Tuhan, kami sujud menyembah kepadamu. Dan saat ini waktunya kami mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu agar setiap kami yang mendengar dapat mengerti dengan jelas. Silakan Tuhan berbicara kepada kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, ada Pak Dr. Hosea, Pak Ridwan Go, ya beliau dari Komisi Misi ada di tengah-tengah kita. Dan selamat pagi teman-teman, Shalom. Puji syukur pada Tuhan jika pada hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Oh, ada senior kita juga Bapak Christopher ya, hadir di tengah-tengah kita. Ada beberapa Bapak dan Ibu yang hadir dari Komisi Misi ya, karena memang hari ini sedikit spesial bagi kita ya. Nanti kita akan coba mengetahui bagaimana sih pelayanan misi di gereja kita. Nanti akan dipandu oleh Lose Aban. Namun sebelumnya mari rekan teman-teman kita membuka Alkitab kita dari Matius 28. Ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, ada di slide kita. Silakan teman-teman disimak ya. Di next. Ya. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20 demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Kemudian dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, pada tahun 1990-an ya, ada satu serial TV ya, setiap minggu diputar. Teman-teman, ini saya sangat senang sekali sama serial TV ini ya. Ini merupakan film atau serial TV yang dinanti-nantikan saat itu, teman-teman. Ya, Mission Impossible. Dan serial TV ini pun sudah diangkat menjadi film layar lebar ya. Sekarang sudah sequelnya sudah sampai ke 7 ya, teman-teman. Saudara-saudara, ini menceritakan satu misi ya yang impossible. Misi yang impossible. Misi yang tidak mungkin ya. Tetapi mungkin sedikit salah juga nih ya judulnya ya, karena misi yang tidak mungkin ini toh pada akhirnya terlaksana dengan baik, teman-teman ya. Namanya, tapi mereka melaksanakan satu misi yang mungkin bagi banyak orang itu ada sesuatu yang nggak mungkin, yang nggak bisa diselesaikan karena begitu rumit, begitu susah, teman-teman ya. Tapi setiap kali mereka melakukan misi ya, mereka berhasil dengan baik. Karena apa? Karena ada kesetiaan mereka kepada orang atau kelompok yang mengutus mereka. Mereka setia ya, mereka taat, mereka menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tim ini kemudian fokus kepada tugas dan tujuan mengapa mereka melaksanakan misi itu. Kemudian mereka berani bayar harga, mereka berani berkorban ya, meskipun mungkin nyawa mereka taruhannya. Kemudian mereka memiliki komitmen yang tinggi ya. Mereka betul-betul berkomitmen agar misi ini dapat selesai dengan baik. Ya. Kemudian mereka merupakan satu tim yang solid, tim yang kompak, teman-teman. Ya, kemudian juga mereka melakukan dengan satu strategi yang baik. Teman-teman, Tuhan juga memberikan kita satu misi, ya, Missio Dei, misi dari Tuhan, teman-teman. Teman-teman, sama seperti Mission Impossible. Kelihatannya ini nggak mungkin, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 3, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba, seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Bayangin teman-teman, ya, Tuhan mengutus kita seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Domba di tengah serigala aja udah menyeramkan ya, di tengah-tengah kawanan serigala, ini anak domba. Kata Tuhan Yesus, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Teman-teman, untuk mengutus untuk apa? Untuk kita terlibat di dalam misinya Tuhan. Agar kita terlibat di dalam misi untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan anugerah keselamatan, sehingga semua orang ya yang mendengar akan Injil Tuhan, mereka akan diselamatkan. Nah, teman-teman, ini seperti misi yang enggak masuk akal, yang mustahil, teman-teman. Waktu itu mulai dari 12 murid, kemudian 70 murid, kemudian menyebar. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka mengalami kesusahan, kesesakan, teman-teman. Kelihatannya susah gitu ya untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengabarkan anugerah Tuhan. Mereka dianiaya, mereka menderita, mereka dimasukkan ke penjara, mereka disalibkan. Ya, disalib terbalik seperti Petrus, teman-teman. Kayaknya nggak mungkin nih misinya Tuhan bisa tercapai. Tetapi kita lihat ya, ada penyertaan Tuhan. Kan Tuhan Yesus tadi mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan firman Tuhan juga mengatakan kalau Roh Kudus Tuhan turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kuncinya apa? Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Allah yang menyertai kita. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita.
Nah tentu teman-teman kita lihat dengan kuasa Allah, dengan penyertaan Tuhan. Sekarang sepertiga penduduk bumi ini teman-teman, mereka percaya kepada Tuhan. Akan tetapi teman-teman masih ada 2/3 penduduk bumi. Ya, masih ada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Misi ini adalah misi kita, misi kamu, misi aku, misi kita semua teman-teman. Ini kita merupakan satu panggilan bagi teman-teman sekalian. Ya, teman-teman siapa sih yang akan melakukan misi ini? Apakah hanya pendeta? Apakah hanya komisi misi? Cuantau, pause, ya pengurus? Teman-teman, misi ini diberikan kepada semua murid-murid, kepada engkau dan saya. Mari teman-teman kita lakukan misi Tuhan ini. Nah teman-teman bagaimana kita bisa melakukan misi ini? Ya, teman-teman bagaimana? Kita bisa melakukan secara pribadi. Secara pribadi kita lihat orang-orang di sekitar kita. Mungkin papa dan mama kita belum percaya. Koko, cici kita, dedek-dedek kita belum percaya. Akong, ama kita belum percaya. Ayo ketika kita ada di tengah-tengah mereka, kita doakan mereka. Kita doakan mereka teman-teman. Agar mereka pun boleh mendengar berita Injil. Ya, dan juga kita menyatakan kasih Kristus bukan hanya dengan perkataan. Ya, dengan perbuatan kita berbakti kepada orang tua, kita sayang kepada papa dan mama, kita taat kepada mereka, dan mereka melihat, loh kok anak saya berubah ya, ada apa ya? Dan mereka tahu bahwa ada Tuhan Yesus beserta dengan kalian. Oh, mereka akan datang kepada Tuhan. Kemudian misi yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah misi bersama-sama teman-teman. Ya, mungkin sudah waktunya juga nih teman-teman di remaja. Ya, kita memikirkan bagaimana kita melakukan misi bersama-sama ini. Ya, kita coba kita pikirkan bagaimana kita mengabarkan anugerah Tuhan itu kepada orang-orang lain yang belum percaya. Ya, teman-teman kami dari Komisi Misi, saya pribadi dan nanti saya akan men-sharingkan, kemarin sudah beberapa orang saya sharingkan, tahun depan bulan Juni ya pada masa liburan sekolah kita akan mengadakan satu retreat bagi pemuda remaja di Kalimantan Barat. Saya harapkan ini merupakan misi kita sama-sama teman-teman. Misi teman-teman remaja, ya pengurus remaja, teman-teman remaja. Nanti saya ajak juga kokok cici kita di NYC. Yuk kita garap sama-sama ya. Kita nanti ketika mereka datang pemuda remaja, pos-pos PI kita ya, kita coba layani mereka. Ya, mungkin ada teman-teman yang akan bersaksi, ada teman-teman yang mungkin nanti akan menjadi pemimpin ibadah gitu ya. Yuk, nanti contoh Stella dan teman-teman kita pikirkan sama-sama ya, mengadakan retreat pemuda remaja se-Kalimantan Barat ya, gereja-gereja pos PI kita. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman berpikir buat apa sih? Ya, kita pergi ke sana. Mungkin teman-teman berpikir kan banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya. Ngapain kita capek-capek, ya? Ngapain kita ngeluarin dana banyak untuk mengerjakan misi Tuhan ini, teman-teman? Ngapain sih? Nah, teman-teman ada satu ilustrasi yang baik, ya. Satu ketika, teman-teman, ada seorang tua, dia menyaksikan seorang anak di pantai sedang sedang menyelamatkan bintang-bintang hewan bintang laut yang terdampar di pantai ya, seperti di gambar kita teman-teman ya. Kalau air pasang gitu kan, kemudian bintang laut itu terdampar di pantai ya, bintang laut ini akan mati ya. Kalau air surutnya kan mereka terdampar, bintang-bintang laut ini pasti akan mati karena kena sinar matahari, mereka mati gitu ya. Tetapi ada seorang anak teman-teman, dia ambil satu, kemudian dia lempar ke laut, dia ambil satu, dia lempar ke laut, dia ambil satu, dia lempar ke laut. Nah, orang tua ini mengatakan, "Nak, kenapa kamu ngerjain begitu? Kan bukankah banyak bintang-bintang laut
nanti juga mereka akan mati. Tetapi si anak ini mengatakan, Pak, saya menyelamatkan bintang-bintang laut yang bisa saya selamatkan. Mungkin saya tidak bisa menjangkau semuanya, tetapi saya bisa menjangkau seberapa yang bisa saya jangkau. Saya buang kembali ke laut supaya apa? Supaya mereka bisa hidup, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan dan kembali kepada habitatnya, kembali kepada tujuan mereka hidup. Mungkin mereka akan kembali ke laut dan mereka akan beranak pinak di sana. Teman-teman, demikian juga kita. Mungkin kita berpikir, untuk apa? Banyak orang yang akan binasa juga. Ayo teman-teman, ini merupakan misi kita. Misi Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui amanat agung, melalui Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebelum Tuhan Yesus datang. Ayo kita terlibat di dalam misi Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, dan memberikan kita semangat, ya, kemampuan untuk menuntaskan misi Tuhan yang sudah Tuhan amanatkan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Engkau melibatkan kami untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah, untuk menjadi penginjil-penginjil, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan anugerah Tuhan, untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus, baik melalui kehidupan kami, tutur kata kami, ke pola kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong agar melalui hidup kami banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan tolonglah kami, pimpinlah kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bos John Lee yang udah menyampaikan. Losta akan monolog sedikit ya. Losta harapkan melalui sharing misi hari ini, melalui khotbah, melalui monolog dan mengenai nanti ada pertanyaan, kita semua akan digerakkan oleh Tuhan. Oke. Setelah monolog ini akan Pak Dokter dengan Pak Ridwan akan maju ke depan ya. Sekarang adalah tahun 1968. Dan saya adalah Hosea Kurniadi. Ada permintaan untuk membuat gereja. Apa yang saya bisa lakukan ya? Saya punya garasi. Tapi kalau garasi ini saya jadikan tempat ibadah, apa untungnya bagi saya? Sedangkan garasi ini bisa saya pakai untuk jualan barang-barang, makanan, dapat untung. Kalau saya kasih ke gereja untuk dijadikan tempat ibadah, kagak ada untungnya bagi saya. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tolong Tuhan, saya mau melayani-Mu. Buat saya, mantapkan saya Tuhan. Untuk ambil keputusan. Menyediakan kepada Tuhan tempat gereja. Atau biarkan garasi ini tetap menjadi garasi dan saya membuatnya menjadi lebih untung. Ternyata ketika saya berdoa kepada Tuhan dan saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan saya memantapkan hati saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya cuma punya garasi. Pakailah Tuhan, pakailah menjadi tempat ibadah. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? 53 tahun, 54 tahun kemudian tahun ini, garasi ini
pindah tempat. Dan garasi ini kemudian menjadi suatu gereja yang teman-teman semua tempatin saat ini. Saya adalah Dr. Hosea, hanya punya garasi dan memiliki hati untuk melayani Tuhan. Menyerahkan garasi saya untuk menjadi gereja. Dan saya melihat hari ini apa yang saya tanam menjadi berkat untuk semua. Saya undang Pak Ridwan dengan Pak Dokter untuk maju ke depan. Tidak usah khawatir ya teman-teman, kalian kenal Lause semua dan kalian adalah mantan anak-anak Lause semua yang pernah di sekolah minggu. Jadi kita akan bawa santai saja ya. Lause ada 2 pertanyaan ke Koridwan. Koridwan di sini ada anaknya juga 2 orang yang ibadah di sini, betul nggak Koridwan ya? Ya. Betul, oke. Yes. Oke. Pertanyaan untuk Koridwan adalah, kenapa sih Koridwan mau jadi ketua misi dan apa harapannya terhadap pemuda, terhadap remaja kita? Ya kalau ditanya kenapa mau jadi ketua ya. Ya kalau saya, kalau boleh sih seperti biasa ya, saya melayani di misi maunya oke, Tuhan inilah saya, tapi kalau untuk ketua utuslah Lausaban saja deh yang jadi ketua. Ataupun kalau bisa jadi ketua tapi yang bekerja orang lain saja gitu loh. Jadi memang saya melayani di komisi misi ini sudah cukup lama, 5-6 tahun. Dan kita tahu begitu banyak pekerjaan di ladang misi. Tapi yang paling prinsip, paling utama kita harus punya hati lah. Jadi kalau kita sudah punya hati, kita percaya Tuhan akan mampukan kita. Jadi tidak mudah di dalam komisi misi ada 24 sampai 29 pos dengan 2.500 jemaat. Tapi kita juga kadang seperti tadi Lausaban katakan, saya ngurus 2 jemaat yang ada di sini yang di rumah aja kadang kesulitan gitu loh. Jadi seperti adik-adik ketahui di sini ada 2 anak saya, jadi ngurus 2 saja itu kadang juga lebih galakan dia daripada saya. Jadi kalau suruh ngurus 2.500 ada sedikit keraguan juga. Tapi kita percaya kalau kita ada hati, Tuhan akan mampukan. Jadi ini pertama sekali saya di majelis dan diberi tugas yang menurut saya cukup menantang untuk di ketua misi dan mungkin begitu. Jadi untuk harapan untuk yang muda-muda di sini, ya salah satu pemikiran saya memang begitu. Jadi dari ketua-ketua yang lama itu semua seperti Pak Hosea, Pak Arifin, Pak Antonius, semua mereka itu orang-orang yang begitu diberkati Tuhan. Bagaimana mereka bisa membuka pos begitu banyak, bagaimana mereka sudah membangun. Jadi saya pikir saat ini mungkin salah satu tugas saya itu adalah mengajak lebih banyak lagi jemaat untuk bermisi. Dan juga menyiapkan komisi misi itu supaya lebih friendly lah bagi yang muda-muda untuk melayani bersama di komisi misi. Jadi salah satu contohnya hari ini adalah Lausaban adalah salah satu pengurus di komisi misi. Begitu juga nanti ada Lausus Teni sama yang lain. Jadi harapan saya yang muda-muda ini juga ayo bersama karena kalianlah ini harapan dan masa depan gereja kita. Dan di pos-pos kita itu di sana juga kita akan mencoba menjangkau lebih banyak lagi remaja dan pemuda di sana. Jadi kita harapkan seperti tadi Pak Sujonli sudah katakan juga untuk Lausaban, kita akan adakan retreat, kita akan adakan mission trip. Jadi Lausaban nanti akan mengakomodir semua ini
bersama kita keluar, kita membawa lebih banyak jiwa baru kepada Tuhan kita. Jadi kalau yang muda mengajak yang muda mungkin lebih mudah ya. Jadi daripada kami yang sudah lebih senior untuk mengajak yang lebih muda di jemaat-jemaat di Pos PI begitu. Jadi ayo, ini saya panggil adik atau panggil anak atau teman-teman begitu, lebih keren. Jadi saya juga merasa lebih muda hari ini ya. Jadi teman-teman ayo bersama kita keluar dari gereja, kita menjangkau lebih banyak lagi teman-teman yang lain yang masih banyak di luar sana. Gitu, Lausa Aban. Semuanya nyantai aja ya, nanti setelah Lausa nanya 1-2 pertanyaan, ada yang mau nanya silakan nanya, nggak usah takut ya. Selama ini komisi misi itu terkenal dengan tua-tua semua. Betul seperti kata Pak Ridwan, tahun ini komisi misi ada Lausa Aban. Lausa Aban sendiri udah di stempel sekolah minggu, kalau dihitung dengan jari 14 tahun di sekolah minggu. Ya, jadi udah ditarik ke komisi misi. Kenapa? Lausa juga nggak tahu, serius. Lausa juga nggak tahu. Ini udah bulan 5. Bingung juga mau ngapain, karena posisi Lausa di komisi misi adalah seksi acara untuk ngurus misi punya acara ya. Jadi kalau nanya ke Lausa juga bingung. Oke, jadi kalau nanti ada teman-teman yang mau nanya, silakan Lausa persilakan untuk nanya karena kita Lausa akan buka pertanyaan. Sebelum lanjut, Lausa mau kenal Lausa Aban karena mereka mantan anak-anak sekolah minggu. Lausa Aban mau kenal anaknya Pak Ridwan yang mana sih? Teman-teman pada kenal nggak? Anaknya Pak Ridwan mana? Tolong bangkit berdiri dong anaknya Pak Ridwan. Tolong bangkit berdiri dong. 1, 2, 3, iya 1. Satu lagi mana? Katanya ada 2. Iya ada 2. Inilah anak Pak Ridwan. Ya, inilah anak Pak Ridwan. Anaknya Pak Dr. Hosea yang mana ya? Kita semua anak Pak Dr. Hosea. Karena Pak Dokter lah kita bisa ibadah di sini. Anaknya Lausa Aban boleh berdiri enggak? Anaknya Lausa Aban. 1, 2, 3. Ini anak Lausa Aban. Anaknya Bosu Johnny boleh berdiri enggak? Anaknya Bosu Johnny. Ada 2 orang berdiri. 1, 2, 3 berdiri. Iya, ini anaknya Bosu Johnny. Ada bapaknya di sini, ada anaknya di sini. Bapaknya memiliki misi untuk melayani. Anak-anaknya akan diturunkan misi itu. Sebelum kita masuk ke Pak Dokter, Lausa punya foto-foto. Tolong dong dibantu teman-teman fotonya tampilin. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan pada waktu pelayanan di Pos PI. Pos PI kita ada berapa Pak Ridwan totalnya? Pos PI kalau termasuk perintisan saat ini sudah ada 29 pos. Dengan total jemaat? 2.500-an. 2.500 teman-teman semua. Oke, ini adalah foto-foto pelayanan. Terus tolong di next. Ya, ditahan sebentar. Nah di situ ada foto Pak Markus. Orangnya ada nggak ya? Pak Christopher. Ya sorry. Ada orangnya nggak? Pak Christopher tolong berdiri. Oke. Yeah. Pak Christopher umurnya berapa Pak Christopher? Berapa? 79 dan ketika ikut acara yang ada foto umurnya berapa Pak Christopher? Berarti 78 kalau tahun lalu. 2 tahun lalu, 2-3 tahun lalu sebelum Covid. Sebelum Covid 77 atau 76 tahun dia terbang, tolong balikin fotonya teman. Dan pelayanan di sana. Dan teman-teman tahu pada waktu mereka ke sana ketemu dengan lurah atau kepala desanya Pak Ridwan. Boleh tolong tambahkan, tambahkan? Pak Christopher mungkin dengan jemaat di sana juga dengan siapa Pak Christopher karena di sana Pak Christopher yang di sana. Ada mic di sana tadi yang Pak Dokter punya, boleh tolong dibantu pengurus? Ya, terima kasih. Gimana Pak Christopher? Di sana kayak kepala kampung di sana lah. Oke. Nah, kami ketemu sama mereka petani-petani. Jadi datang itu profesor dari Taiwan, dia bidang ini. Sebentar Pak Christopher. Profesor dari mana? Dari Taiwan. Taiwan, oke. Terus? Jadi dia ahli di bidang ini.
ternak lah, tanam lah apa. Jadi kita ke kampung-kampung bantu mereka. Bantu mereka. Nah, bantu orang kampung itu gimana. Oke, teman-teman dari Taiwan datang ke Indonesia bantu petani. Dan kalian tahu ada satu perkataan dari kepala desanya mengatakan seperti ini. Kalau bukan karena gereja Metodis di sini, kami tidak tahu apa-apa. Betul nggak Pak Christopher? Kalau bukan gereja Metodis ada di sini, kami nggak tahu apa-apa. Kepala desanya agama sebelah, betul ya? Agak. Kepala Maksud- desanya. Iya, Atau yang ngomong itu agama sebelah ya? Atau Kristen juga atau apa? Enggak, mereka juga orang Dayak sana. Mereka orang Dayak. Mereka Dayak artinya mungkin mereka ateis. Ya dong, percaya-percaya yang ilmu hitam dan lain sebagainya. Perkataan yang keluar adalah kalau bukan karena gereja Metodis, kami tidak tahu apa-apa. Maka itu Lause minta foto yang tadi, Lause minta tunjukin di saat ini. Kenapa? Karena ketika waktu itu Boksu Joshua yang khotbah di atas mengatakan seperti ini, Lause merinding. Kalau bukan gereja Metodis, balik lagi. Kalau bukan Pak Dokter yang menyerahkan garasinya, tidak ada Immanuel saat ini. Ada gereja lain? Mungkin ada. Tapi pertanyaannya adalah di mana kalian semua? Gue bisa apa? Gue gak bisa apa-apa. Pak Dokter bisa apa saat itu? Gak bisa apa-apa. Pak Dokter boleh tahu, Pak Ridwan tolong kembalikan mic-nya. Pak Dokter boleh tahu pada waktu itu Pak Ridwan menyerahkan garasinya ataupun bagian dari rumahnya itu umur Pak Dokter berapa? Waktu itu masih kuliah. Kuliah? Kedokteran. Kuliah kedokteran. Umur 19. Pak Dokter saya 46 tahun dan saya belum bisa ngambil komitmen seperti Pak Dokter. 19 tahun loh teman-teman, 19 tahun. Pak Dokter untungnya apa sih bagi Pak Dokter kasih garasi seperti itu? Jadi itu panggilan karena untuk mengucapkan berterima kasih syukur kepada Tuhan. Keselamatan oleh Tuhan yang telah memilih kita. Satu keluarga. Satu keluarga. Nah, Pernah nggak ngebayangin bisa jadi seperti ini sekarang? tidak pernah. Karena waktu kita serahkan satu keluarga nih. Papa, mama, semua saudara. Karena ada mujizat. Ya. Kita mengenal Tuhan bukan karena gereja yang beritakan atau apa. Karena ada yang sakit, tahu-tahu melalui doa saudara sepupu itu sembuh. Dan langsung mengucap syukur memberikan garasi untuk dipakai Ya, gereja. Setelah kita pindah ke Jakarta dari Medan. Itu tahun 1956 kejadiannya. 56. Ya, kita 1960 pindah ke Jakarta. Dan 8 tahun kemudian hati ada panggilan. Kita telah menerima berkat keselamatan, harus kita mempersembahkan yang terbaik. Sampai sekarang nggak pernah menyesal tuh Pak Dokter? Bukan menyesal, kita puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Teman-teman, firman Tuhan tadi dari Boksu John Lee di Matius 28 ayat 20b mengatakan seperti ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jangan berpikir aku siapa, aku bukan Pak Dokter, aku bukan Pak Ridwan, aku bukan Lause Aban, aku bukan Boksu John Lee. Jangan berpikir aku siapa, jangan berpikir aku bisa apa, tapi berpikir Tuhan pakai aku. Pelayanan di remaja banyak, apalagi sekarang online dan onsite. Ada pegang kamera, ada sound system di belakang, ada usher, semua ada. Masalahnya adalah kalian merasa bersyukur kepada Tuhan enggak seperti Pak Dokter yang menyerahkan garasinya, atau kalian merasa gua nggak bisa apa-apa. Itu dua pertanyaan Lause untuk Pak Ridwan dengan Pak Dokter. Sekarang Lause kasih kesempatan 5 menit.
dari teman-teman remaja. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Nggak usah takut, nanya aja, keluarin. Pertanyaan yang aneh-aneh juga nggak ada apa-apa. Ke Bosu John Lee juga nggak apa-apa. Terserah ke siapa aja. Ayo, mau nanya ke Lausa Aban juga nggak apa-apa. Ke pembina kalian juga nggak apa-apa. Kenapa kalian pembina mau jadi hamba Tuhan? Boleh juga. Silakan. Ayo, ke Pak Christopher juga boleh. 79 tahun dia masih semangat untuk misi. Dia nggak takut. Tuhan ada? Cialin, mana Cialin? Berdiri dong Cialin. Nah, ini masih muda juga. Kalau belum kenal Cialin tolong buka maskernya. Kalau Lausa Aban sudah tidak usah buka masker. Nah, ini Cialin kita. Masih muda juga. Tahun ini misi merangkul anak-anak muda. Tadi Bosu John Lee sudah ngomong 2 tahun depan akan ada retreat pemuda remaja se-Kalimantan Barat. Dan Lausa Aban adalah seksi acara dan diminta untuk handle. Artinya Lausa Aban akan tarik kalian. Ayo siapa yang mau? Ini aku, bukan utuslah kamu. Tapi ini aku, utuslah aku. Hari ini sharing misinya nggak berat, tapi kita ngobrol seperti ini aja. Pertanyaan untuk Pak Ridwan udah cukup, Pak Dokter udah cukup. Kalian mau nanya apa? Artinya kalian masih bingung, tidak ada apa-apa, tidak masalah. Ya, inilah senior-senior kita teman-teman semua. Ada Pak Ridwan, Ketua Misi, ada Pak Dokter sebagai founder dari Gereja Metodis ini. Ayo kita sama-sama semangat untuk melayani. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Dan Tuhan berkata, ketahuilah Tuhan akan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Tema khotbah hari ini, misinya, misiku, misimu. Pertanyaan Lause sebelum tutup dalam doa, apa misimu? Apa misimu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Buat kami ya Tuhan, untuk menjawab panggilan kami. Bukan karena kehebatan kami, tapi pakai kami di tengah segala kelemahan-kelemahan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tolong Tuhan, gaungkan misi itu di dalam hati kami, untuk kami dapat menjawab panggilan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Dokter sebagai founder dan Pak Ridwan sebagai ketua misi. Silakan kembali. Terima kasih kepada Bosu John Lee, Lausa Aban, Dr. Hosea dan Pak Ridwan atas penyampaian firman-Nya dan sharing-nya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman yang ibadah secara onsite bisa memberikan persembahan lewat kantong persembahan yang akan diedarkan oleh kolektor. Yang ibadah secara online bisa memberikan persembahan melalui QR Code atau transfer ke nomor rekening yang terdapat di layar masing-masing. Mari kita nyanyikan Allahku Dahsyat. Sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah. Tinggikan namamu Allah. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas ibadah kami pada hari ini. Kami juga telah membersihkan persembahan kepada Engkau. Tuhan tolong berkati agar persembahan kami bisa dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Apa kabarnya? Baik ya, puji Tuhan ya. Pada hari ini ya saya bersyukur sekali ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan secara khusus berterima kasih kepada Boksu John Lee yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kita doakan kiranya pelayanan Boksu John Lee boleh terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga secara khusus juga tim komisi misi yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, kita beri aplaus ya teman-teman. Yuk kita beri aplaus, terima kasih Ko Aban, Pak Dr. Hosea, Pak Ridwan, Pak Christopher. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya pelayanan mereka benar-benar bisa memberikan inspirasi teman-teman bagi kita ya. Bahwa ternyata ada loh orang-orang yang berjuang untuk misinya Tuhan. Dan marilah kita melihat teladan mereka supaya kita pun juga bisa memberikan hidup kita untuk bisa memberitakan Injil bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih Boksu John Lee dan juga tim komisi misi. Dan pada hari ini juga terima kasih buat tim worship dan juga tim kameramen, multimedia. Kita beri aplaus juga hari ini. Sungguh semangat ya teman-teman ya. Terima kasih untuk pelayanan kalian, Tuhan berkati juga. Dan teman-teman untuk ibadah minggu depan ya kita akan membahas satu tema yaitu The Great Omission yang akan dibawakan oleh Cistelaria. Jadi teman-teman mari kita terus ikuti rangkaian ibadah kita di bulan misi, di bulan Mei ini supaya kita terus dibakar oleh api Tuhan untuk bisa memberitakan Injil ya. Kemudian teman-teman untuk 2 minggu kemudian ya pada akhir Mei di tanggal 29 kita akan ada ibadah gabungan dengan MYC. Ya, ini adalah acara yang seru sekali dan ibadah gabungan ini akan dimulai jam 8.30. Ya, diundur 30 menit. Jadi teman-teman mulai jam 8.30 jangan sampai ketinggalan. Temanya adalah Synergy Our Energy. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Di akhir bulan Mei nanti kita ada ibadah gabungan antara PRMI dan MYC jam 8.30 atau setengah 9. Dan kemudian warta dari saya adalah untuk teman-teman yang sudah mengikuti PRMI Choir, hari ini ada latihan jam 10.30 di lantai 4. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan. Dan kemudian juga ada informasi bahwa seorang hamba Tuhan dari GMI Immanuel yaitu Contoh Andri akan mengakhiri pelayanannya di GMI Immanuel pada hari ini. Jadi Contoh Andri ini adalah alumni Metodis, lalu dia melayani sebagai hamba Tuhan dan sudah lama juga dia melayani di PRMI ya sebagai mahasiswa praktik waktu itu dan akhirnya masuk menjadi hamba Tuhan di GMI Immanuel sebagai hamba Tuhan full timer. Kemudian dan dia sudah 3 tahun melayani di GMI Immanuel. Jadi PRMI mengucapkan terima kasih untuk Contoh Andri untuk setiap pelayanannya, sentuhan-sentuhan di PRMI. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati kehidupannya, pelayanannya di masa depan. Ya Contoh Andri ini ada secara khusus
ingin bertemu atau ada hal-hal yang harus diurus bersama dengan keluarganya di Korea. Jadi Contoh Andri akan pergi ke Korea pada hari Rabu ya. Jadi kita doakan ya teman-teman ya untuk pelayanan Contoh Andri dan kehidupannya. Kemudian juga ada berita duka ya bahwa ada seorang hamba Tuhan juga yang beberapa hari lalu berpulang ke rumah Tuhan, yaitu Contoh Alfian. Dia sebagai hamba Tuhan misi ya di bawah komisi misi, dan GMI Immanuel turut berduka cita dan juga kehilangan ya Contoh Alfian ini sebagai gembala sidang di GMI Widuri dulu dan sekarang bernama GMI Genesaret. Ya, kita turut berduka cita untuk berita duka ini dan keterhilangan sekali ya GMI Immanuel terhadap Contoh Alfian. Oke. Dan teman-teman pada hari ini juga bagi teman-teman yang ada di gereja maupun yang teman-teman ada di rumah, jangan lupa tetap isi absen ya. Jangan lupa isi absen melalui QR code dan juga link yang tertera di layar teman-teman. Dan mengundang juga teman-teman yang masih di rumah secara ya ibadah secara online untuk bisa datang beribadah secara onsite. Karena hari ini jumlah kita adalah 81 orang. Ya, ini suatu kebanggaan. Dan ya, saya ingin mengajak teman-teman yang ada di rumah, yuk kita datang bersama-sama, kita bersekutu bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi jangan di rumah sendirian, tetapi yuk sama-sama rame-rame di gereja ya. Mari, warta kita sudah selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu dan kemudian nanti akan ditutup doa oleh Boksu John Lee. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang sudah kami nikmati pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh pulang menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami boleh mengabarkan anugerah Tuhan melalui kehidupan dan melalui tutur kata kami kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka pun boleh mengalami keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Teman-teman, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman, Tuhan memberkati.